Shalom semuanya. Harapan saya agar kita semua sehat-sehat saja bersama dengan keluarga yang tersayang. Baik, mari kita langsung pergi ke pelajaran kita untuk kebaktian pertengahan minggu kali ini. Saya masih ingat reaksi bapak saya beberapa tahun yang lalu ketika saya meminta istri saya untuk memandu kereta kami pada satu petang. Itu adalah kali pertama bapak saya menaiki kereta yang dipandu oleh istri saya. Satu hal yang menarik ialah bapak saya ini sangat suka tidur di dalam kereta. Selepas 10 ke 15 menit berada di dalam kereta, dia pasti akan tertidur. Tapi pada petang itu, matanya tetap terbuka luas dan tangan kirinya memegang penumpang dengan erat sekali. Dia hanya tersenyum apabila saya bertanya, "Kenapa belum tidur lagi?" Jelas sekali, bapak saya takut karena dia tidak percaya dengan kebolehan dan kemampuan istri saya memandu pada waktu itu. Dalam Matius pasal 15 ayat 21 hingga 28, kita melihat iman seorang perempuan yang luar biasa. Iman seorang perempuan yang percaya dengan kebolehan dan kemampuan Yesus untuk membantu dia dan anaknya. Pada waktu ini, Yesus dan para muridnya pergi ke Tirus dan Sidon untuk berehat seketika dari pekerjaan pelayanan mereka. Tiba-tiba ayat 22 katakan, seorang perempuan Kanaan, seorang yang asing dan bukan sebangsa dengan Yesus dan murid-muridnya, muncul dan berseru di hadapan Yesus memohon pertolongan. Kata perempuan itu, "Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Oleh karena Yesus hanya diam saja, ayat 23 katakan bahwa respon perempuan itu adalah berteriak-teriak. Oleh karena mungkin perempuan itu agak mengganggu ketentraman mereka pada waktu itu, para murid Yesus meminta agar dia mengusir saja perempuan itu pergi. Kemudian, pada ayat 24, Yesus akhirnya berkata sesuatu kepada perempuan itu untuk menguji sejauh mana perempuan itu percaya kepadanya. Yesus berkata, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Pelayananku ini hanya untuk orang Yahudi, orang Israel, bukan untuk orang lain." Namun pada ayat 25, perempuan itu tidak berhenti merayu. Perempuan itu berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Perempuan itu benar-benar merayu kepada Yesus. Kemudian Yesus dalam ayat 26 menguji lagi perempuan itu dengan berkata, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Pelayanan Yesus seharusnya membawa kebaikan kepada bangsa Israel dan adalah tidak baik jika orang asing pula yang menikmati kebaikan dari pelayanannya itu. Perempuan itu membalas dalam ayat 27, "Benar Tuhan, namun anjing itu makan rema-rema yang jatuh dari meja tuannya. Benar orang asing ini tidak layak. Namun jika ada cebisan-cebisan dari kasih Tuhan itu yang terjatuh di lantai, walau hanya sisa-sisa yang terjatuh di lantai, perempuan ini sanggup terima." Lalu kata Yesus dalam ayat 28, "Hai ibu, besar imanmu." Lalu anaknya disembuhkan seketika itu juga. Saudara dan saudari, kepada siapakah kita letakkan iman, percaya, dan pengharapan kita pada musim-musim seperti ini? Pada hari ini saya menjemput kita semua untuk letakkan iman dan percaya kita hanya kepada Yesus, sama seperti yang dilakukan oleh ibu ini. Percayalah dengan kemampuan Tuhan untuk membebaskan kita dari apapun situasi di hadapan kita, termasuk pandemik COVID-19
yang sedang menular di negara kita pada masa ini. Teruskan berdoa. Tetap percaya kepada kasih dan kebaikan Yesus. Ikut serta dalam 100 hari berdoa. Ikut serta juga dalam inisiatif doa berantai pada Sabat pertama bulan ini. Gunakan 15 menit dari jam 11.45 malam hingga jam 12.30 malam untuk berdoa kepada Tuhan. Beritahu Tuhan bahwa iman, pengharapan, dan percaya kita sudah letakkan kepadanya. Dia pasti akan berikan yang terbaik kepada kita. Terima kasih sudah menonton. Tuhan memberkati.